Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Lili Andayani, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Katolik Santo Stanislaus. Para siswa sekalian dan mungkin juga ada para orang tua siswa ya, di dalam semester ini sekolah telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Kita sudah merasakan belajar online 1 tahun lebih di rumah. Suatu kerinduan anak-anak bisa pembelajaran tatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu guru. Walaupun belum sepenuhnya semua bisa melaksanakannya. Tetapi sekolah sangat bersyukur, kita patut bersyukur bahwa ini terlaksana, dan kami Bapak Ibu guru sekolah menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada para orang tua siswa karena PTMT ini telah kita selenggarakan, walaupun pada semester ini baru 6 kali tatap muka. Harapannya ke depan bisa diperbanyak lagi tatap mukanya, dan semoga ada kebijakan yang lebih baik lagi ke depannya dan kondisinya juga lebih baik lagi. Berikutnya saya akan menyampaikan mengenai rapot sisipan, di mana rapot sisipan pada kurikulum yang ini itu adalah mencakup penilaian yang otentik. Penilaian otentik itu ada penilaian kinerja, penilaian tertulis, portofolio, dan proyek. Yang mana itu mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sebagaimana kita ketahui ya, sekolah itu menyelenggarakan rapotan sisipan itu adalah untuk mengontrol pencapaian hasil belajar para siswa, ya. Mengontrol bagaimana? Ya, ada para siswa yang mungkin belum mengumpulkan tugas. Nanti kalau itu dibiarkan numpuk di belakang hari mendekati akhir semester, tentu ini sangat berat. Jadi katakanlah hampir setiap bulan ya, kami memberikan laporan kepada para orang tua siswa, itu adalah untuk mengontrol. Sehingga anak-anak kalau ada nilai 0, ada yang belum mengumpulkan, belum ulangan, itu lekas diingatkan. Dengan rapot sisipan ini maka segera diketahui, oh ini belum ditempuh, ini belum ditempuh. Maka bisa segera diperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Kali ini saya akan juga mengingatkan kembali ya, mengingatkan dan juga mungkin yang belum tahu supaya tahu. Ini mengenai cara menghitung nilai ya. Coba perhatikan di sini. Misalkan ada mata pelajaran A, saya beri satu contoh mapel saja ya. Itu kan ada banyak topik. Satu topik atau disebut dengan satu kompetensi dasar, itu guru-guru bisa saja mengambil nilai lebih dari 1. Contoh di sini KD1 di mapel 1 ini penilaian pertama dapat 70, penilaian kedua dapat 85, penilaian ketiga dapat 90, sehingga rata-rata untuk KD yang ini atau topik ini Ana dapat 81,7. Lalu di topik berikutnya ada nilai 60, dapat nilai 70 karena guru hanya mengambil 2 nilai misalkan, maka rata-ratanya menjadi 65 di bawah KKM loh ini ya. Kemudian topik berikutnya gurunya mengambil nilai sebanyak 3 kali. Misalkan nilainya 78, 56, 70. Nah, ini kalau di rata-rata untuk KD 3 akan mendapatkan nilai 68. Ini di bawah KKM. Karena siswa ini mengumpulkan nilainya terus, di topik yang pertama tadi nilainya cukup tinggi, rata-ratanya 81,7. Sehingga secara keseluruhan kalau di rata-rata, walaupun KD 2 dan KD 3 di bawah KKM,
untuk nilai pengetahuan ini rata-ratanya adalah 71,6. Dan ini dikatakan tuntas atau di atas kriteria ketuntasan. Berikutnya, ini contoh kalau siswa seringkali nilainya kosong-kosong tidak mengumpulkan. Coba kita lihat ya. KD1 masih rajin-rajinnya mengerjakan dapat 90. Kemudian diberi penilaian berikutnya dapat 80. Diberi tugas berikutnya tidak dikumpulkan, dikasih nilai 0. Walaupun dapat 90 dan 80 untuk KD1 rata-ratanya menjadi 56,7. Ya, di bawah KKM. KD2 mengumpulkan 90 pertama. Lalu tugas berikutnya tidak mengumpulkan, nilainya 0. Akhirnya rata-ratanya menjadi 45. Ya, di bawah KKM. KD3 juga gitu. Mengumpulkan 95 pertama. Lalu tidak mengumpulkan dapat 0. Berikutnya dapat 85. Rata-ratanya menjadi 62. Sehingga KD1, 2, dan 3 kalau di rata-rata bagaimana? Akhirnya jadi 53,9. Dan ini jelas-jelas di bawah KKM. Maka awas ya, awas dengan nilai kosong-kosong ini karena ini bisa menjatuhkan nilai Anda. Walaupun Anda pernah dapat 190, tetapi nilai 0 ini membuat jumlah pembaginya menjadi lebih banyak. Begitu ya. Oke, berikutnya saya mau sampaikan jangan diremehkan ya, karena masih semester 1. Dah biar saja, enggak apa-apa nilainya mepet-mepet. Mungkin Anda tidak tahu nanti di semester 2 materinya lebih sulit. Nah, kalau lebih sulit jangan-jangan nanti nilainya enggak bisa lebih bagus. Nah, kalau seperti itu harusnya kalau di semester 1 nilainya bisa lebih tinggi, nanti semester 2 agak turun-turun sedikit, semester 1-nya masih bisa ngangkat, masih bisa menolong. Karena untuk naik kelas itu nilainya harus dibagi 2, semester 1 dan semester 2 ya. Jadi pesan saya, kerjakanlah ulangan dan tugas-tugas Anda sebaik-baiknya. Jangan ada nilai yang kosong ya. Berikutnya para siswa, sekaligus mumpung saya rekaman ya, saya mau sampaikan sekalian bahwa minggu depan itu adalah minggu konsultasi dan monitoring untuk persiapan PASBB. Ya, sekolah sudah menyiapkan jadwal untuk Anda melakukan konsultasi dan waktu yang leluasa untuk Anda manfaatkan dalam mengerjakan dan mempersiapkan PASBB Anda. Ya. Saya dan Bapak Ibu guru tahu bahwa cukup banyak siswa yang sudah melakukan konsultasi, melakukan persiapan-persiapan ya, sudah bikin jadwal, bahkan ada yang bikin timetable sendiri, nanti tanggal segini mau cari materi ini, tanggal segini kami harus konsultasi. Ada siswa yang sampai seperti itu. Saya melihat bahwa ada siswa yang film-filmnya itu di screenshooti, ini nanti dikerjakan tanggal segini, ini tanggal segini. Ada yang sampai membuat seperti itu dan itu sangat bagus sekali ya. Dan untuk Anda mempersiapkan ini, Anda konsultasi, menabung materi dan ide-ide, diskusi dengan teman-teman ya. Nah, untuk lebih meningkatkan semangat kalian, saya mengajak beberapa siswa untuk turut memotivasi Anda. Ini dengarkan, mereka adalah bagian dari Anda yang juga merasakan berat, capek,
oh ini aduh ini susah, tetapi ini ternyata ada sesuatu di balik itu. Kita dengarkan sharing dari teman-teman Anda berikut ini. Perkenalkan, nama saya Vanessa Graciela Natalia dari kelas 12 MIPA. Saya akan sharing nih tentang pengalaman saya yang telah mengikuti dan menjalani PSBB ini untuk kedua kalinya. Karena dulu waktu saya kelas 11, kebetulan kelas saya yang pertama kali diuji cobakan dalam mengadakan PSBB ini. Dan mungkin sebagian murid, terutama adik-adik kelas yang baru pertama kali ini menjalani PSBB, tentunya masih bingung dan masih belum terbiasa ya dengan sistem penilaian seperti ini. Sama, saya juga seperti itu dulu. Tapi untuk kedua kalinya saya sudah mulai terbiasa, dan mungkin untuk kedepannya seterusnya kalian juga akan terbiasa dengan sistem penilaian seperti ini. Kesulitan-kesulitan apa sih yang saya alami dalam menjalani PSBB ini? Tentunya pasti ada. Mengatur waktu, manajemen waktu, untuk mengatur jadwal diskusi untuk kelompok, kemudian berkonsultasi, itu kan harus mengumpulkan setiap anggota kelompok ya. Itu tentunya kan setiap anggota kelompok harus disesuaikan waktunya, karena mereka kan mempunyai kesibukan masing-masing, jadi ya kita harus lebih memahami dan mengertiin mereka gitu. Nah, hal-hal positif apa yang dapat diambil dari PSBB ini? Tentunya mengembangkan kreativitas kita, melatih kesabaran kita, kemudian lebih belajar eksplor. Kita kan melalui project-project ini kita dituntut untuk mengeksplor diri kita, jadi nggak melulu hanya mengerjakan soal, tetapi kita juga dituntut untuk mengembangkan kreativitas kita, skill kita, dan potensi lainnya. Nah, mumpung nih minggu depan kan minggu tenang untuk persiapan PSBB ya, sebelum presentasi. Nah, mari gunakan dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk dipersiapkan secara matang hasil proyeknya agar pada saat hari H dapat dipresentasikan dengan baik dan hasilnya dapat memuaskan. Selain nilai, di balik PSBB ini kita juga dapat mengambil banyak manfaat ya, seperti melatih percaya diri kita, kemudian mengembangkan kreativitas kita melalui karya-karya yang kita buat dalam proyek ini. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, namaku Vincent dari kelas 12 IPA. Nah, kali ini aku bakalan cerita nih, mungkin sedikit banyak lah tentang pengalamanku tentang PSBB nih. Terus kalau menurutku sih, ini tuh dibilang susah ya, susah, tapi nggak seberapa susah. Lebih ke arah itu kalau ngomong sih lebih ribet aja ya daripada biasanya kita pilihan ganda segala macam. Belum lagi bentrok juga kan, kayak ada juga tugas-tugas dari sekolah, ulangan-ulangan dari mata pelajaran, guru-gurunya beda-beda gitu kan. Kayak kadang tuh jujur aku sendiri ya kayak bingung mau ngatur waktunya, mau kerjanya kapan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi negatifnya ya seperti itu, tapi ada juga sisi positifnya nih. Ya, jadi kalau misalnya ada proyek gini, kalau menurutku sendiri itu bisa mengelatih yang namanya kreativitasan kita. Jadi itu kan ada 4 pelajaran tuh, disuruh kita hubungin mereka itu menjadi satu pelajaran, jadi satu proyek bisa dibilangnya. Nah, itu tuh kan kita harus mikir lagi nih, oh ini pelajaran ini apa sih hubungannya. Nah, itu kita harus sekreatif mungkin kita buat jadi satu proyek yang bagus gitu, yang enak ditonton, terus berisi juga gitu kan, atau enak dilihat lah. Kan proyek itu bisa artikel apa segala macam ya. Nah, itu tuh kan melatih kreativitasan kita, juga melatih kerjasama. Jadi itu kan dibagi menjadi kelompokan. Nah, itu kan udah jelas kita itu berlatih yang namanya kerjasama sama teman-teman kita. Nah, jadi mungkin kalian tuh masih pusing nih kan sama tugas sekolah dan lain-lainnya segala macamnya, sama ulangan-ulangan. Nah, terus nggak sempat. Nah, di minggu depan ini ya, tanggal 22 itu ada namanya minggu tenang nih. Jadi minggu ini diberikan untuk kita supaya kita itu bisa dengan maksimal nih mengerjakan PSBB yang diberikan. Jadi jangan sampai menyanyiakan kesempatan ini ya. Jadi kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Jadi ayo kita semangat terus, pantang menyerah, kita hadapi semua yang ada. Terus kita
tembus batasan kita supaya kita bisa menjadi orang yang lebih dari kita yang kemarin. Ya mungkin gitu aja sih dari aku. Semangat terus ya. Makasih. Bye bye. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Mega dari kelas 11 IPS 2. Pada video kali ini, izinkan saya menyampaikan pendapat mengenai penilaian akhir semester berbasis proyek. Seperti yang kita ketahui bahwa penilaian akhir berbasis proyek ini adalah penilaian yang baru dan pertama bagi kita. Maka, secara tidak langsung kita dapat menemukan banyak sekali kelebihan dan kekurangannya. Maka dari itu, izinkan saya menyampaikan 3 kekurangan dari PAS proyek ini. Yang pertama, adanya pembagian tugas yang kurang adil dalam kelompok. Yang kedua, minimnya perangkat elektronik yang dimiliki oleh sesama anggota dalam kelompok. Yang ketiga, adanya koneksi jaringan tiba-tiba bermasalah sehingga dapat menghambat komunikasi antar kelompok. Walaupun begitu, saya juga menemukan 3 hal positif dari adanya PAS proyek ini. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan kreativitas berpikir dalam menghubungkan antar mapel sehingga dapat menciptakan proyek yang menarik. Yang kedua, dapat menemukan solusi dalam menciptakan kerjasama tim yang kompak dan menemukan solusi dari rumusan masalah yang ada dalam proyek kita. Yang ketiga, dapat meningkatkan kreativitas kita dalam mengemas sebuah proyek dengan menggunakan media berbasis online. Jadi menurut saya, penilaian akhir semester berbasis proyek ini adalah penilaian yang kreatif, unik dan orisinil. Maka, saya mengajak teman-teman untuk memanfaatkan waktu 1 minggu tenang ini untuk mempersiapkan PT proyek agar hasilnya menarik, bermanfaat, dapat sesuai dengan rancangan kalian, sehingga nilai pun lebih maksimal. Sekian dari saya, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Demikian para siswa sekalian, sekolah mengucapkan selamat mempersiapkan dan menempuh PASBP. Kami, para guru, berusaha sungguh-sungguh untuk mempersiapkan Anda menjadi generasi 4C. Generasi yang kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan memiliki critical thinking. Selamat mempersiapkan diri.